Selamat pagi, di video kali ini saya akan membagikan hasil investasi saya di reksadana saham di aplikasi Pareksa. Sekaligus saya akan berikan perbandingan ketika kita berinvestasi di saham dengan ketika kita berinvestasi di reksadana. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membuka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di playlist di channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Saat ini ketika kalian ingin berinvestasi di reksadana, caranya cukup mudah. Kalian tinggal download aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Kalian bisa download di Play Store atau yang lainnya. Di sini saya akan tampilkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online. Misal di aplikasi Bibit. Ini adalah aplikasi khusus untuk membeli reksadana. Fitur-fiturnya juga sangat menarik. Ada yang namanya fitur Robo Advisor. Jadi kita tidak perlu menganalisa kinerja dari suatu reksadana, kita sudah direkomendasikan suatu reksadana terbaik seperti itu. Kemudian juga di Tokopedia, selain kita bisa berbelanja online, kita juga bisa beli reksadana di Tokopedia. Tetapi yang menjadi catatan, di Tokopedia hanya ada reksadana pasar uang. Untuk reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap maupun reksadana saham tidak terdapat di Tokopedia seperti itu. Kemudian juga ada aplikasi Pareksa. Ini adalah aplikasi selain kita bisa beli reksadana, kita juga bisa beli emas digital serta obligasi negara. Metode pembayarannya juga sangat praktis. Kita bisa menggunakan OVO atau mungkin yang lainnya, misal di Ajaib dan juga di Tanam Duit seperti itu. Tapi pastikan ketika kalian ingin beli reksadana di platform online, aplikasi tersebut sudah mendapatkan lisensi atau sudah diawasi oleh OJK. Mengecek produk reksadana yang saya beli di aplikasi Bibit, karena di aplikasi Bibit informasi yang disampaikan cukup lengkap seperti itu. Kita bisa scroll ke bawah, kita pilih reksadana sendiri dan pilih yang produk saham. Kita klik produk saham. Saya milihnya di manajer investasi Sukor Asset Management dengan produknya Sukor Maxi Fund seperti ini. Kita klik di sini. Ini adalah suatu produk reksadana saham dengan total AUM. Ini adalah total dana kelolaan yaitu 266 miliar. Ini lumayan besar. Berarti udah banyak yang percaya untuk berinvestasi di Sukor Maxi Fund. Ini jenis produk reksadana saham dengan resiko tinggi. Tentunya ketika kita berinvestasi di reksadana saham, itu return atau keuntungannya bisa tinggi, tetapi di balik itu kita juga bisa rugi yang sangat tinggi. Jadi ini instrumen investasi dengan resiko tinggi. Kita bisa lihat di grafiknya 1 tahun terakhir itu seperti ini. Jadi turunnya sangat drastis, atau kita mungkin coba di 3 tahun juga seperti ini. Jadi bisa naik sangat drastis dan juga bisa turun sangat drastis. Ini yang perlu kita perhatikan ketika kita berinvestasi di reksadana saham. Kalian mungkin kalau nggak biasa dengan profil resiko seperti ini, kalian bisa berinvestasi di reksadana pasar uang maupun reksadana obligasi seperti itu. Manajer investasi Sukor Asset Management, minimal pembelian 100.000 seperti ini. Ini adalah alokasi asetnya, yaitu di instrumen pasar uang, yaitu seperti deposito dan yang lainnya itu
0,37% dan di efek ekuitas atau di saham itu 99,63%. Ini kita bisa cek top holding yang dipunyai oleh Sukor Maxivan, yaitu di PT Adikarya Tbk Aneka Tambang. Ini adalah perusahaan tambang. Mungkin kalian yang biasa investasi di logam mulia emas, kalian mengerti produk Aneka Tambang atau emas antam seperti itu. Dan juga di Bank Negara Indonesia, KMI Wire and Cable, dan Samido Research. Kalau kalian ingin tahu lebih detail, kalian bisa cek di FunFactSheet. Kalau mau kalian sampai mengetahui laporan keuangan dari Sukor Maxivan, kalian bisa ceknya di prospektus seperti itu. Di sini saya akan bagikan perbedaan mendasar ketika kita berinvestasi di saham secara langsung dengan ketika kita berinvestasi di reksadana, khususnya di reksadana saham. Jadi ketika kita ingin berinvestasi di saham secara langsung, yang sangat perlu kita perhatikan yaitu kita memilih saham sendiri. Kita juga harus sering-sering melihat laporan keuangan suatu perusahaan. Perusahaan tersebut masih untung atau ke profitnya sudah turun dan sebagainya. Sehat tidaknya perusahaan kita ceknya di laporan keuangan. Itu yang harus diperhatikan ketika kita berinvestasi di saham secara langsung. Dan di investasi di saham secara langsung kita harus menyiapkan modal yang cukup besar. Karena misal ada beberapa perusahaan yang cukup bagus, misal Unilever Indonesia, itu harga per lembar sahamnya 8.225 per hari ini. Jadi ketika kita ingin membeli saham Unilever, kita tidak bisa membeli di harga 8.225, tapi kita harus membelinya per lot seperti itu. Jadi satu lot itu 100 lembar saham. Jadi kalau ingin membeli saham Unilever harus mempunyai uang 822.500 rupiah seperti itu. Misal juga perusahaan lain yaitu BCA atau Bank Sentral Asia. Jadi harga per lembar sahamnya itu 31.800. Jadi kalau ingin membeli saham Bank BCA harus mempunyai modal 3.180. Jadi kalau ingin berinvestasi di saham kita harus mempunyai modal yang cukup besar seperti itu. Saya akan coba bandingkan ketika kita berinvestasi di reksadana saham. Di sini kita tidak memilih sahamnya secara langsung, tapi kita memilih yang namanya manajer investasi. Misal contohnya yaitu di manajer investasi Manulife Asset Management dan Sukor Asset Management. Jadi si manajer investasi ini yang nantinya memilihkan saham-saham apa saja yang akan dia beli. Jadi kita memilih manajer investasi, bukan memilih suatu saham. Keuntungannya di reksadana saham, kita bisa memulai investasi dengan nominal yang sangat kecil, terbilang kecil seperti ini. Misal di 100.000 kita sudah bisa membeli reksadana, atau bahkan ada yang 10.000 seperti itu. Kita juga harus mengecek yang namanya FunFactSheet dan prospektus. Misal produk saya tadi, misal di Sukor Maxivan itu top alokasi saham yang dia beli yaitu di PT Adikarya, PT Aneka Tambang, dan juga Bank Negara Indonesia atau Bank BNI. Jadi harga per lotnya itu Adikarya 61.000, Aneka Tambang 80.500, dan PNI 500.500. Jadi ketika kita membeli reksadana saham itu sudah satu paket. Jadi kita investasi misal 100.000 itu secara tidak langsung kita sudah memiliki saham dari ketiga perusahaan ini. Tapi juga seperti itu. Tapi jangan asal memilih manajer investasi. Kalian harus cek manajer investasi dengan dana kelolaan yang cukup
tinggi seperti itu. Jadi sudah banyak orang yang percaya untuk berinvestasi di manajer investasi tersebut. Dan jangan lupa cek di fund fact sheet dan prospektus. Hasil investasi saya di reksadana saham di aplikasi Bareksa. Sebelumnya, jika berinvestasi di Bareksa, selain kita bisa beli reksadana, kita juga bisa beli emas digital. Seperti kita coba klik seperti ini, kita sudah bisa beli emas digital. Ini adalah harga update untuk hari ini, tanggal 18 Agustus 2020. Kita juga bisa cek grafik harga emas ini 1 bulan terakhir seperti ini, 3 bulan terakhir, dan 1 tahun terakhir. Jadi di Bareksa selain kita bisa berinvestasi reksadana, kita juga bisa berinvestasi emas. Kita juga bisa berinvestasi di surat berharga negara atau obligasi negara seperti itu. Kita langsung saja masuk ke portofolio saya di reksadana saham. Kita klik, kita masuk yang di saham. Ini adalah hasil investasi saya. Jadi saya berinvestasi 200.000 di Sukor Invest Maxi Fund. Ini adalah produk reksadana saham dan nilai sekarang Rp198.419. Jadi saya rugi Rp1.581. Kalau dipersenkan, saya mengalami kerugian min 0,79%. Seperti itu. Jadi ketika kita berinvestasi di reksadana saham, kita harus mengetahui resiko yang kita hadapi. Jadi kita bisa 2 bulan berinvestasi, saya rugi 1.500 begitu. Tapi kalau produk lainnya misal Sukor Invest Equity Fund, itu saya untung 30.000. Jadi kenali profil resiko sebelum kita berinvestasi seperti itu. Jika ada saran, masukan, dan yang lainnya bisa disampaikan di bawah. Terima kasih.